Siti Fatmasari, Mbok Sainem dan Akwok segera masuk ke dalam gubuk tempat istirahat Kanjeng Pangeran Diponegoro. Betapapun mereka pernah sangat dekat, suasana hari ini begitu jauh berbeda dengan belasan tahun yang lalu bagi Raden Ajeng Siti Fatmasari. Pria yang kini terbaring demam di hadapannya itu dulu masih bergelar Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro bersama istrinya Raden Ayu Maduretno, putri Madiun yang cantik itu. Sosok inilah yang telah mengenalkan Siti Fatmasari kecil pada huruf-huruf rumit yang disebut hijaiyah. Dari keduanya, dia belajar melafalkan rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran sampai khatam. Melalui kitab takrib yang dideras putra sulung Sultan Hamengkubuwono ketika itu, dia mengenal sedikit demi sedikit fikih Islam, dari pasal tentang bersuci hingga bab syariat kenegaraan. Sejenak, bayangan tentang Puri Tegal Rejo yang kini tinggal puing-puing menyergap rasa pahit dan ngilu di dalam hatinya. "Bagaimana kabar Romo Mundu?" tanya Pangeran Diponegoro. Pertanyaan itu mengejutkan Siti Fatmasari. Wajah itu masih tetap teduh seperti dulu, tapi tampak kurus dan pucat. Berlawanan dengan keadaan ayahnya yang sentosa dalam gelimang nikmat dunia di kepatihan. Bangsawan agung yang dicintai para kawula alit ini justru harus kedarang-darang naik turun gunung dan menyusuri hutan. Fatma memejamkan mata, membayangkan setumpuk kenyamanan yang ditinggalkan oleh lelaki yang mengagumkan yang dia panggil paman itu demi keyakinan yang harus dibayar begitu mahal. Deru campur debu, kerikil yang mencacah telapak, duri-duri yang memarut kulit, terpaan hujan dan sengatan panas silih berganti. Siti Fatmasari akan selalu ingat bahwa lelaki itu pernah mengatakan, kian banyak derita dalam perjuangan, maka semakin banyak yang akan menjadi saksi meringankan di pengadilan hari pembalasan. Kanjeng Romo sehat dan baik lahiriahnya, Pamanda. Adapun batinnya, sungguh saya selalu mendoakan beliau dikaruniai taubat nasuha. Air mata Siti Fatmasari meleleh di pipinya saat dia ulurkan sembah takzim. Kamu anak salihah, Nduk. Semoga hidupmu senantiasa diguyuri berkah. Masya Allah. Tapi angin apa yang membawamu kemari? Tekad apa yang menggerakkanmu meninggalkan kepatihan yang megah, menemui orang-orang yang selalu Romomu sebut sebagai pemberontak ini di tengah hutan begini? Kata Pangeran Diponegoro. Siti Fatmasari tidak sanggup menatap mimik muka pamandannya. Dia semakin menekuk leher
mendalamkan ketertundukannya. Sayang, Basah Nur Kandam belum di sini ya, kata Kanjeng Pangeran Diponegoro. Wajah Fatma yang berkulit terang itu langsung memerah, seakan seluruh darah yang mengedari bagian kepala berkumpul di pipinya. Sementara dia tidak bisa merasakan keberadaan segala yang ada di belakang cuping telinganya. Meski tidak mengangkat muka untuk bersitatap, Fatma Sari bisa merasakan senyum welas asih sang paman terkembang menggodanya. Maafkan saya, Pamanda. 5 tahun perang sudah terjadi, dan selama ini Kanjeng Romo tanpa henti mencoba meyakinkan seluruh penghuni keraton, terlebih-lebih keluarga dan kerabatnya, bahwa yang Kanjeng Paman lakukan adalah bugot suatu pemberontakan terhadap sultan yang sah, sehingga menurut perintah agama harus diperangi, kata Siti Fatma Sari. Aku mengerti, Fatma. Pasti para kiai penghulu dan ketip Masjid Ageng juga dipaksa memfatwakan itu, bukan? Kata Pangeran Diponegoro. Demikianlah, Pamanda. Saya mengerti persoalannya, dan saya tahu justru Pamandalah yang berada di pihak yang benar. Pamanda berjuang untuk seluruh kawula Mataram sesuai suara hati nurani. Tapi apa yang bisa saya lakukan di hadapan Kanjeng Romo? Ingin sekali sejak dulu saya bergabung dengan Pamanda, tapi saya tak mungkin meninggalkan Kanjeng Ibu. Demikian pula banyak putri dari para pangeran dan bangsawan lain yang telah bergabung dengan Pamanda ternyata diminta untuk tetap berada di keraton. Ditambah lagi pengawasan Kanjeng Romo yang begitu ketat, saya nyaris tidak pernah dapat keluar dari pagar tembok kepatihan, kata Siti Fatma Sari menjelaskan. Memang sebaiknya begitu, Nduk. Perang Sabil ini jihadnya para lelaki. Kaum perempuan punya jihad sendiri di rumah-rumah mereka, membesarkan anak-anaknya untuk menjadi penerus perjuangan kami nanti, kata Kanjeng Pangeran Diponegoro. Betapa tidak menentunya keadaan sekarang ini, Pamanda. Kanjeng Romo akhir-akhir ini begitu sering mengatakan bahwa perang akan segera berakhir. Nasib Pamanda ada di tangan Belanda. Hanya Belanda yang seterusnya punya kuasa mutlak atas bumi Mataram. Dan bekerja sama dengan Belanda seperti yang beliau lakukan menurutnya adalah keniscayaan demi kelangsungan kesultanan sendiri, kata Siti Fatma Sari. Yang dia lakukan itu bukan kerja sama, Fatma. Dia hanya menjadi gedibal, lintah belang yang menghisap darah bangsanya sendiri untuk kepentingan orang asing dan pribadi, kata Kanjeng Pangeran Diponegoro. Kali ini Fatma Sari merunduk sangat dalam. Suara Sultan Abdul Hamid Diponegoro yang sedikit meninggi terasa bagai gelegar petir
yang diikuti mendung pekat menyesaki dadanya. Fatmasari menduga-duga seakan dia bisa merasakan tubuh yang tergolek lemah beralas selimut wol di pembaringan jerami itu bangkit dan meraung bagai singa yang murka. Jurang yang menganga di antara kedua orang yang sama-sama dicintainya itu telah begitu curam dan dalam. Meski dahulu mereka adalah dua sahabat yang saling setia, patahnya tidak akan terpulihkan, lukanya tidak akan tersembuhkan, laranya tidak akan terobati. Romomu itu dulu santri sejati, sayang sekali kalau akhirnya jadi begini. Fatmasari tak dapat lagi menahan tangisnya. Mbok Sainem yang ada di sampingnya segera tanggap dan merengkuh gadis itu ke dalam pelukan. Diberikannya ruang yang lega di pundak dan dadanya agar Fatma dapat memuaskan luapan perasaannya. Tak terasa air mata Mbok Sainem juga menetes seiring hatinya yang gerimis. Dia tahu segala nestapa yang kini dialami bangsawan yang bernama bujang Raden Mas Ontowiryo itu diandili oleh majikannya di Kepatihan, yaitu Raden Adipati Danurejo IV. Dilatari isak sesenggukan Siti Fatmasari dan desah gelisah Sultan Abdul Hamid Diponegoro yang mungkin disergap rasa bersalah telah mencucurkan air mata gadis yang dia sayangi seperti putrinya sendiri itu. Benak Mbok Sainem mengembara menyusuri masa lalu rumit hubungan Pangeran Diponegoro dan Patih Danurejo. Ya, Mbok Sainem bahkan telah mengenal mereka ketika keduanya masih sama-sama mengaji pada Kiai Bagus Kasan Besari II di Tegal Sari. Mbok Sainem sendiri dulunya hanya anak seorang pemilik warung di dekat pesantren. Dia lalu diboyong oleh Ramanda Fatmasari untuk menjadi pelayan salah satu istrinya ketika lelaki berbakat itu menjabat Bupati Kasultanan Yogyakarta untuk wilayah Japan di Mojokerto. Selama menjabat, kecakapan lelaki bergelar Mas Tumenggung Sumodipuro itu dalam memerintah menjadikan wilayahnya adalah yang termakmur di mancanegara timur. Ini yang membuat sahabat karibnya Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro mengusulkan sang bupati pada ayahnya untuk menduduki jabatan patih, menggantikan Kiai Dipati Danurejo III yang telah uzur. Sultan Hamengkubuwono III yang sejak menjadi putra mahkota hingga masa bertahta singkatnya antara tahun 1812 hingga 1814 memang selalu amat memperhatikan saran-saran putra sulungnya. Merasa heran dengan pilihan sang pangeran. Menurutnya Sumodipuro masih terlalu muda, berasal dari kalangan rakyat biasa, dan logat Jawa wetanannya yang dianggap aneh lagi kasar sering jadi cibiran para pejabat lain. Tapi Diponegoro meyakinkan ayahnya bahwa kawan mengajinya itu memiliki kemampuan besar untuk memimpin administrasi kesultanan. Maka Sumodipuro pun dilantik menjadi pepatih dalem Raden Adipati Danurejo IV pada 2 Desember 1813. Dengan latar belakang yang lemah di hadapan para pejabat lain, pada awal bertugas, Danurejo IV hanya dapat memegang kendali pemerintahan dengan dukungan penuh
Diponegoro. Berkat pasang badannya sang pangeran atas segala kebijakannya, sang patih melewati tahun-tahun pertama jabatannya yang sebenarnya penuh rongrongan dengan prestasi gemilang, kerusakan keraton dan kebangkrutan negara yang diakibatkan penyerbuan Inggris pada tahun 1812 sedikit demi sedikit dapat dipulihkan. Tapi Danurejo IV menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Semula ia hanya berupa goresan kecil, rasa rendah diri, tapi prasangkanya terhadap semua perilaku orang kepadanya telah menggesek, mencabik, dan meruamkannya menjadi luka menganga. Luka itu membusuk, anyir, dan bernanah. Ini adalah luka karena merasa hidup di dalam bayang-bayang. Sang patih seakan dapat mendengar bahwa seluruh dunia berkata kepadanya, "Kamu bukan apa-apa seandainya bukan karena Pangeran Diponegoro." Dia merasa semua mata di keraton menatapnya dengan pandangan meremehkan. Ketika dia berbicara, tampak di matanya bahwa para bawahan saling melirik dan bibir dimencongkan. Dia juga meyakini bahwa semua mulut kasak kusuk menggunjingnya di belakang. Di tengah suasana jiwa yang sakit itu, hanya sang pangeran yang tetap tulus mendukungnya. Tapi anehnya, segala budi baik Diponegoro padanya justru bagaikan taburan gula yang semakin membusukkan luka di hatinya. Terobsesi untuk membuktikan bahwa meski tanpa sang pangeran, dirinya bisa, dirinya mampu, dan dirinya hebat membuat sang pejabat yang terjangkit gejala gegar kepribadian kere munggah bali ini kian gelap mata ketika Hamengkubuwono III mangkat dan digantikan Raden Mas Ibnu Jarot yang masih kanak-kanak sebagai Hamengkubuwono IV. Pada tahun 1816, sang patih mulai berani terang-terangan bertindak durjana. Dia mulai mengganti pejabat-pejabat bawahannya dengan para penjilatnya dan merumuskan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat. Ini semua bersebab di luar Pangeran Diponegoro yang mulai lebih banyak berdiam di Tegalrejo. Sosok kuat lain yang dia dapati mampu menjadi patron pelindungnya adalah pemerintah kolonial Belanda. Orang-orang asing yang amat berkepentingan terhadap keraton ini menggunakannya sebagai alat bagi segala keuntungan mereka. Maka para bujangga di dalam maupun luar keraton pada masa itu mulai menggambarkannya sebagai seorang pejabat rusak. Dia disebut setan kulambi manungsa, syaiton berbaju manusia yang angecu sarwi lenggah, merampok rakyat sembari duduk manis. Dia menjual jabatan-jabatan di dalam keraton, menggelapkan hasil pungutan pajak, membayar gaji para wali sultan hingga para nayoko yang tidak disukainya dengan uang kertas yang telah jatuh nilainya. Sementara dia menerima pembayaran sewa tanah, perizinan pasar, dan gerbang cukai dalam mata uang perak. Sungguh jiwanya hangus dibakar dengki, sebab setelah sebuah peristiwa kemarahan Diponegoro kepadanya di keraton, Danurejo mengarahkan segala yang dapat dijangkaunya untuk menyingkirkan sang pangeran dari Yogyakarta. Demi memuaskan hatinya yang luka, Danurejo IV memilih menjual jiwanya untuk menjadi antek penjajah asing.
Maka Jenderal Hendrik Marcus de Kock, panglima tertinggi angkatan perang kerajaan Belanda, kelak akan mencatatnya sebagai seorang Jawa yang baik, mumpuni dalam melaksanakan tugasnya, berbusana rapi, suka mengendarai kuda dengan gagah, punya gundik-gundik cantik, dan tidak bisa lepas dari pipa madat. Mbok Sainem sejenak tersadar dari lamunannya. Siti Fatmasari tenang dalam rengkuhannya, barangkali karena kelelahan lahir maupun batin. Gadis itu bahkan terlelap. Sambil mengelus kepala momongannya, Mbok Sainem mengarahkan pandangannya ke arah Sultan Abdul Hamid Diponegoro. Sosok yang amat dihormatinya itu masih tetap terbaring dengan tenang, tapi kini matanya terpejam. Semula dia mengira pemimpin perang Jawa itu juga beristirahat, tapi taulah dia bahwa anggapannya keliru ketika terlihat jelas ada kilau tetes-tetes bening mengalir dari sudut mata Diponegoro ke arah telinga deras.